Pagi-pagi semangat ya. Tadi tuh sharingnya Dwi dari Balikpapan tuh, aduh, sangat-sangat apa ya, terharu saya juga ya, gimana dia bisa punya impian dan akhirnya bisa menjadi penyelamat keluarga gitu ya. Saya juga, saya terus terang kalau saya boleh sharing sebelum saya sharing tentang kedalaman yang paling tepat, karena saya tuh sebenarnya pernah juga sebagai karyawan. Jadi sebelum saya ada di bisnis ini, saya pernah 9 tahun sejak lulus kuliah, saya lulusan dari apoteker ya, dari farmasi, saya apoteker, saya lulus kuliah, saya bekerja di sebuah perusahaan Amerika. Rasanya kalau kita ngomong perusahaan asing, pasti kan yang dicari duit gede, ya. Alhamdulillah saya berhasil bekerja di sana, dan posisi terakhir saya itu saya harus bertanggung jawab terhadap strategi penjualan se-Indonesia termasuk hasilnya. Jadi target saya itu se-Indonesia, bisa bayangin, ya kan? Itu tidak mudah, tapi saya berjuang karena bicara lagi apa? Impian. Karena kalau istilahnya gini loh, impian itu yang membuat saya harus achieve supaya apa? Naik jabatan dan terakhir jabatan saya cukup baik, ya. Saya bersyukur waktu itu saya mencapai satu peringkat yang namanya Sales and Marketing Manager, bertanggung jawab terhadap Indonesia. Tapi, nah ada tapinya nih. Ternyata uang saya dapat, waktu yang saya nggak dapat. Sampai 2 orang anak saya itu nggak bisa panggil saya ibu, nggak bisa panggil saya mama, karena saya jarang di rumah. Jadi mereka ikutan dengan orang tua saya, panggil saya nama saya, ditambahin mbak ya. Jadi misalnya karena nama kecil saya Heli, jadi panggilannya Mbak Heli. Uang saya dapat, iya betul, tapi waktu saya nggak dapat. Dan tetap kalau kita bekerja sebagai karyawan, artinya gaji kita itu bertahap kan, kita kan dijatah setiap tahun. Waktu itu saya coba pengen juga namanya punya impian, jadi orang lebih sukses lagi. Saya pikir dengan cara sebagai pengusaha, itu yang membuat saya lebih sukses. Saya jadilah keluar dari perusahaan itu, dan saya bikin satu usaha berpartner dengan teman. Saya jual mobil, saya jual rumah, ya kan? Untuk modal di situ. Dan kami sekeluarga akhirnya ngontrak rumah. Padahal kami sudah punya mobil dan rumah yang sangat layak. Anak saya sampai nangis waktu itu, karena anak saya sudah umur 5 tahun ya, tahun 2000 saya bikin usaha. Saya pikir juga di situ membuat saya nyaman. Oke, sebenarnya kami punya karyawan ya, kami punya karyawan, bisnis juga berkembang seluruh Indonesia, dan tahu sendiri teman-teman tidak mudah, karena saya waktu itu berpartner. Mulai ada gesekan dengan partner. Ya, saya mulai ada gesekan dengan partner, akhirnya saya bilang, saya jual deh, saya nggak mau pusing. Saya yang marketing, dia kok enak-enak gitu ya, karena waktu itu saya sebagai direktur marketingnya, karena tanggung jawab, saya punya keahlian lah istilahnya di marketing side. Dia sebagai managing directornya gitu ya. Dan itu membuat saya benar-benar tidak nyaman, akhirnya saya putuskan, udahlah daripada saya setengah mati kerja dan nggak bisa nyaman, akhirnya saya jual saham, saya bikin usaha sendiri ya. Jadi tahun 2004 saya mulai bangun bisnis saya sendiri, bidang kesehatan juga sesuai dengan bidang saya, dan suami tidak bisa bantu. Karena dia bidangnya perminyakan. Jadi benar-benar saya mulai dari nol. Jadi bayangin ya, udah jual rumah, jual mobil, udah jalan bagus, akhirnya jual saham karena gesekan, mulai dari nol. Akhirnya saya berjuang lagi dan bersyukur sih, mulai bagus ya, mulai bagus. Tapi karena ini tadi tidak pakai uang bank, akhirnya saya selalu fokus pada cash flow. Itu yang membuat saya semakin tidak menjadi manusia yang sesungguhnya. Saya jadi pemarah, saya jadi orang yang stres gitu, pokoknya segala macam. Karena ternyata saya baru sadar, saya itu sistemnya gitu ya. Ternyata baru sadar, nanti saya sharing bukunya, ada satu buku bagus ya, saya sharing. Karena ternyata sistemnya ada di saya, semua hal itu kembali ke saya. Persoalan kembali ke saya, urusan utang nggak terbayar kembali ke saya, urusan barang-barang dari mana biaya cukai nggak keluar, saya juga yang urus. Marketing udah pasti, sebagai owner saya juga harus bisa meningkatkan omset perusahaan. Jadi marketing juga, direktur juga, batur juga, debt collector juga ya. Nah, pada waktu saya mulai dikenalin tahun 2008, sebenarnya pada waktu itu posisi saya cukup bagus ya, omset kami itu satu tahun itu 11 miliar, 12 miliar itu kalau untuk usaha sendiri tahun 2008 kan lumayan ya. Nah, teman saya sesama orang tua murid ngenalin di bisnis ini. Dan yang bikin saya klik sebenarnya di bisnis ini tuh gini, produknya oke, pembalut bagus banget. Ya kan? Karena setiap orang pasti butuh pembalut. Saya tuh benar-benar otaknya otak dagang banget deh gitu ya.
Nah, saya di sini tahu bahwa waktu itu saya bilang, waktu itu joinnya itu nggak sampai 10 juta, tapi saya ngomong deh, 10 juta aja deh. Gue bayar 10 juta, gue mesti invest lagi nggak? Saya tanya sama teman saya gitu. Nggak perlu, dia bilang gitu. Loh, kok bisa? Iya, lu invest hanya sekali, terus angka 10 juta, 10.000 US dollar, waktu itu maksimum per bulan itu namanya max out ya istilahnya. 10.000 kan berarti waktu itu angkanya 100 juta. Kita ngomong modal 10 juta dapat 100 juta lah sebulan gitu. Saya tanya sama teman saya, kalau bulan depan gue mau untung 100, gue mesti keluarin 10 juta lagi nggak? Enggak. Jadi gue cuma sekali. Kok bisa? Lu punya tim, dia bilang gitu. Lu akan punya tim, lu akan punya sistem. Jadi buat saya ini clear banget gitu. Sementara bisnis saya yang lama, itu kalau untuk dapat untung 100 juta, modal saya harus 1M. Karena namanya orang bisnis, untung 10% itu udah paling bagus. Rata-rata orang untung 10%. Jadi artinya, kalau di bisnis network marketing yang saya jalani dengan FFG ini, modal 10 juta sekali, dapatnya 100 juta, 100 juta, 100 juta, berterusan, bahkan unlimited gitu loh. Jadi terus saya mulai, terus akhirnya si teman saya ini bilang, lu baca buku deh, dia bilang gitu kan. Oke, saya baca buku. Nah, saya mau sharing nih tentang bukunya. Boleh ya teman-teman ya? Sebuah buku karangan Bapak Robert Kiyosaki. Oke, saya langsung sharing aja bahwa ternyata Bapak Robert Kiyosaki ini mengelompokkan orang itu pada 4 kuadran dalam mencari uang. Kan tadi Kevin cerita, pakai kendaraan yang mana gitu. Saya itu pernah ada di kendaraan yang namanya employee. Artinya waktu itu waktu saya, tenaga saya ditukar dengan uang. Begitu saya berhenti dari situ, uang nggak datang lagi pada saya. Dan gaji saya pun ditakar dengan sistem. Jadi sistem yang ngatur saya bekerja untuk sistem gitu ya. Nah, begitu saya jadi pengusaha, saya pikir saya adalah pengusaha yang perlu, yang waktu itu saya udah punya karyawan, saya pikir saya adalah sudah punya tim. Ternyata sama aja, nggak bisa juga karena tim saya bukan sistem saya. Di mana di situ tuh saya harus aktif, saya nggak bisa liburan dengan nyaman. Saya di sini di kelompok E dan S ini aktif dulu baru dapat uang. Kita di sini cari-cari uang. Di self-employed ini siapa aja selain pengusaha seperti saya? Ternyata para profesional, dokter, notaris, yang semua bekerja pada kepintarannya sendiri. Jadi di sini tuh mengandalkan skill, kepintaran sendiri untuk mencari uang. Seperti saya punya background karyawan di perusahaan alat kesehatan, saya juga bikin usaha alat kesehatan. Suami saya nggak bisa bantu karena suami saya perminyakan. Dan waktu itu yang bikin saya nangis adalah pada waktu saya harus pinjam uang, di mana kita harus suplai sebuah alat yang harganya 6 miliar. Dan waktu saya beli ke teman baik saya tetap, lu mesti bayar DP 30% baru gua kasih alatnya ke lu. Jadi saya tuh waktu itu sampai 1,5 M, bukan angka kecil dan bukan angka besar, tapi kalau saya keluarkan dari kas kantor, artinya kantor saya nggak punya duit lagi gitu loh. Jadi saya pinjem bank dan waktu itu saya ajak suami karena saya istilahnya suami itu harus tahu bahwa istrinya minjem, istrinya ngutang. Suami saya tanda tangan, sebagai agunannya adalah rumah. Bisa dibayangin kalau besoknya terjadi sesuatu sama saya, suami saya nggak ngerti apa-apa. Suami saya nggak ngerti apa-apa karena dia tanda tangan dan yang ngerti persoalan itu hanya saya. Jadi udah pasti kalau saya nggak bisa bayar, rumah saya melayang, anak saya mau tidur di mana gitu loh. Itu pernah terjadi sampai saya nangis dan saya bersyukur teman saya kenalin network marketing ini. Di sini nih business owner, di sini adalah kelompok yang namanya passive income. Anda nggak perlu kerja tapi Anda bangun network, uang datang pada Anda karena ada sistem, ada network. Tapi kalau bicara MLM, itu ada dua, Anda mesti pilih yang ada sistemnya. Karena kalau Anda termasuk orang yang MLM-nya hanya jualan, ngandalin kekuatan Anda, nggak bisa juga, karena Anda akhirnya adanya di S. Nah, sementara ini network marketing dari kelompok B ini adalah bisnis yang saya bisa achieve, dalam arti bisa ambil. Kenapa? Modalnya cuma 10 juta waktu itu. Kalau bikin pabrik, bikin Gojek, bikin KFC, McD, semuanya angkanya besar-besar. Franchise itu angkanya semua pasti modalnya gede. Saya nggak punya modal segitu. Begitu saya jalani di network marketing, ternyata di sini kerja sistem, ya kan, ada tim, ada FFG yang bantuin, tim saya bisa jalan dan saya bisa punya bisnis global. Pada waktu saya bangun bisnis di luar negeri, di luar kota, yang invest bukan saya. Beda dengan saya kalau ada di sini.
Yang invest kalau saya bikin cabang di luar kota, itu yang invest adalah saya. Tapi kalau di B, yang invest bukan saya di network marketing ini. Karena apa? Orang yang tinggal di kota itu, dialah pebisnis saya, dialah partner saya, dan dia yang invest. Jadi boleh dibilang ini network marketing ini seperti people franchise. Investor, saya pernah juga jadi investor dan sempat berapa kali ketipu ya, dia sempat berapa kali loss. Ini kalau Anda punya uang lebih, silahkan Anda di sini. Tapi Anda mesti lihat investornya seperti apa ya, karena di sini adalah uang bekerja untuk Anda. Ya, jadi di bisnis sebelah kanan ini nih ya, business owner ini, Anda bangun network, Anda jadi sumber uang, jadi aset Anda adalah sumber uang Anda, dan ada faktor kali. Dan menariknya, bisnis ini tuh di-endorse sama orang sukses di dunia. Contohnya Warren Buffett. Dia ini invest di minimal 3 perusahaan MLM. Dia bilang, one of the best investment I ever made. Jadi waktu dia investasi di MLM, dia bilang ini the most successful di 20%. Jadi Warren Buffett ini benar-benar orang yang berhasil karena dia investasinya salah satunya di MLM. Dan dia bilang, network marketing ini adalah secara keseluruhan itu punya penerimaan yang di orang itu bisa lebih dari 60 tahun. Dan yang orang paling kaya, salah satu orang terkaya juga ini, Bill Gates, dia bilang, kalau seandainya saya bangkrut dan saya diberi kesempatan untuk memulai dari awal lagi, dia bilang apa? I will choose network marketing. Karena secara modal itu kecil, ya. Dan ini gambaran bisnis yang saat ini cocok buat Anda. Saya mau sampaikan. Kondisi sekarang ini adalah kondisi pandemi, ya kan? Kita tidak bisa keluar rumah. Bisnis ini Anda bisa lakukan dari rumah, bisa lakukan online. Seperti malam ini kita semua sharing kepada Anda tentang keunggulan dari bisnis network marketing dengan FFG. Dan bisa dikerjakan dari rumah, investasinya relatif kecil seperti saya bilang tadi. Waktu itu saya 10 juta, tapi hasilnya berlipat-lipat dan resikonya kecil. Yang membuat saya lebih tertarik lagi, ini kebal krisis. Jadi sebenarnya kalau kita bicara bisnis yang sukses di saat krisis, Anda perhatikan. Anda boleh cek adalah bisnis network marketing. Ya, tahun 98 krisis Indonesia. Waktu itu yang booming adalah MLM. Saya sempat mau ikut waktu dia sempat join dan karena sistemnya tidak cocok, saya keluar hanya 4 bulan. Dan yang menarik, siapapun bisa jalankan bisnis ini karena FFG punya modul-modulnya. Rasanya sih seperti itu yang bisa saya sharing, ya kan? Karena udah deh teman-teman, nggak usah bingung lagi kalau Anda seorang karyawan, nggak usah bingung dengan bikin usaha baru. Usaha baru kalau masih melibatkan diri Anda, artinya Anda ada di S, bukan di B. Ya, saya udah ngalamin jungkir baliknya di situ dan membuat hubungan rumah tangga nggak bagus, tapi begitu saya jalankan network marketing, hubungan kami menjadi lebih harmonis, saya jadi dengan anak hubungan lebih baik. Jadi apapun yang sempat hilang di masa lalu gara-gara bisnis, ya sekarang semuanya kembali. Gitu, saya kira saya kembali ke Kelvin. Ini juga salah satu produk FFG nih Kelvin ya. Oke, Silakan, thank you. Thank you.